Bergabung di IPPMN, Indonesia's First Online Journalism Training, Kamis 5 Februari 2015, pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Hari ini, pada kelas khusus ini, kita akan membicarakan Indonesian Social Media 2015, Journalism in Social Media, jurnalisme media sosial di Indonesia bersama Bang Enda Nasution. Selamat siang, Mas. Ya, Oh, kadang-kadang Mas, kadang-kadang Bang. Ah, bebas. Bebas ya. Nah, sebenarnya Bang Enda Nasution sudah bicara soal terkait sosmed pada launching peluncuran IPPMN pada 7 Januari lalu di Hotel Mercure Sabang, Jakarta. Kali ini kita akan mendiskusikan soal yang sama namun lebih fokus agar sangat berguna bagi para jurnalis atau penulis di media online. Nah, tak kenal maka tak sayang. Bagi siapa yang belum kenal Mas Enda ini, kita bisa lihat di layar Anda sudah ada profilnya. Ya, beliau adalah seorang aktivis media sosial, bloggers, begitu ya Mas ya. Dan Katanya begitu. katanya begitu ya. Kalau kita lihat di sosial media, banyak yang menyebutnya Bapak Bloggers Indonesia. Eh, Punya anak 9 tahun, nggak nyambung ya. Jadi dari datanya di sini kita bisa melihat bahwa Mas Enda ini sudah berkecimpung dalam dunia sosial media sudah begitu panjang. Yang terakhir, dua terakhir saya lihat ada di aktif di salingsilang.com, Indonesian Social Media Platform. Terus sekarang ada aplikasi ya Mas ya, Sebangsa. Ya. Ya, nanti akan kita bicarakan juga soal aplikasi Sebangsa ini di penghujung acara. Saya mau mengingatkan semuanya yang sudah masuk bahwa nanti pada ujung acara kita ini jangan lupa mengisi rating dan komen sebelum Anda keluar dari sistem. 60 menit ke depan dibagi menjadi 4, ya pembukaan yang pendek, presentasi nanti, kemudian tanya jawab yang panjang, lalu rangkuman dan penutup. Kalau nanti pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab segera pada saat ini, bisa disampaikan kepada kami melalui email. Nanti alamatnya disajikan pada penghujung acara. Mari kita mulai. Mas Enda, dari banyak sumber ya, saya melihat bahwa Indonesia juara ya dalam jumlah pengguna sosmed di dunia. Apakah ini benar dan bagaimana jurnalis atau pegiat sosmed memanfaatkannya? Kita langsung aja mungkin sambil menjawab, sambil melihat presentasi Mas Enda gitu ya. Ya. Nah, sini silakan Mas. Oke, jadi terima kasih kesempatannya diundang lagi. Kita bicara sama teman-teman dari seluruh Indonesia lewat aplikasi yang menggunakan teknologi yang canggih banget ini, walaupun kadang-kadang tidak sempurna. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kurang lebih mungkin saya mau cerita sedikit tentang kondisi Indonesia saat ini, landscape-nya. Selain pengaruh pada media sosial, tentu kita juga sama-sama tahu Indonesia saat ini menikmati kondisi bagaimana kita bisa hidup dalam alam yang demokratis. Kemudian ada kebebasan berbicara, ada kebebasan media sampai di level tertentu. Walaupun tidak betul-betul 100% bebas, tapi sudah jauh lebih baik dibandingkan di masa-masa sebelumnya. Lalu kemudian juga ada efek di mana relatif ada peningkatan dan kemudian ada pertumbuhan ekonomi yang positif. Dan itu juga dinikmati oleh warga negara, oleh kita semua, di mana kemudian efeknya kita kemudian memiliki expense money, jadi punya uang untuk dibelanjakan lebih banyak. Dan kalau dulu kebutuhan primer kita adalah sandang, pangan, dan papan, sekarang ditambah lagi sandang, pangan, papan, dan pulsa katanya gitu. Jadi juga buat orang Indonesia kadang-kadang lebih penting untuk beli pulsa supaya kita tetap bisa connect dengan teman dan keluarga dibandingkan harus beli makanan gitu. Mungkin juga kalau bisa menggantikan rokok ujungnya bisa jadi malah jadi lebih sehat gitu. Nah, di sisi lain efek kedua hal tersebut, sistem politik lalu kemudian juga kondisi ekonomi
dan kemudian juga kondisi geografis kita sebenarnya yang terpisah-pisah ditambah dengan unsur budaya menyebabkan kemudian di level budaya kita sangat menikmati dan memanfaatkan perkembangan media sosial yang tadi sempat disebutkan. Dari sisi perkembangannya, blog misalnya, saya berangkat dari komunitas blogger, itu sudah ada sekitar tahun 2000-an, 99 akhir, 2000-an awal. Internet sendiri masuk ke Indonesia sekitar tahun 94-95. Kita berangkat dari hanya segelintir pengguna internet sampai kemudian sekarang kita ada sekitar 80 juta pengguna internet di Indonesia. Yang definisinya memang kadang-kadang suka longgar, dalam arti asal dalam 1 minggu ini masih mengakses internet dan ini macam-macam, ada email, Facebook dan lain-lain, masih didefinisikan sebagai pengguna internet. Dan kalau kita lihat 80 juta itu masih sekitar 30% dari total populasi yang ada di Indonesia. Jadi masih ada sangat ruang untuk berkembangnya lagi masih sangat luas. Nah, dari 80 juta itu hampir seluruhnya aktivitas yang sangat disukai adalah menggunakan media sosial. Indonesia sampai tahun 2012 kita masih pengguna Facebook nomor 2 terbesar di dunia. Di tahun 2012 sampai sekarang baru tersusul oleh Brazil dan India, sehingga sekarang kita pengguna Facebook nomor 4 dunia. Pengguna Twitter juga ada data yang menunjukkan bagaimana kemudian Jakarta terutama, lalu kota besar di Indonesia adalah pengguna Twitter yang paling intens. Nah, ada beberapa analisa yang mengatakan mengapa kemudian itu terjadi. Salah satunya adalah karena kita masyarakat yang komunal, kita suka dan kita selalu mengecek status seseorang, apakah dia termasuk in group atau out group dari, dan apakah itu sesuatu yang berhubungan dengan kita atau tidak gitu. Kadang-kadang kondisi yang komunal itu juga menyebabkan kita sangat sadar status seseorang dan status kita sendiri, sehingga simbol-simbol apakah seseorang ini dekat dengan kita atau statusnya di atas kita atau di bawah kita itu jadi kemudian jadi agak penting. Nah, jadi di satu sisi kalau kita lihat Indonesia secara keseluruhan, memang Indonesia ini adalah sebuah lahan yang subur bagaimana kemudian media sosial bisa sangat digunakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Ada sedikit ilustrasi saja bagaimana kemudian prediksi 3 sampai 4 tahun ke depan jumlah pengguna internet ini justru akan makin banyak dan makin banyak. Dan kalau misalnya di prediksi ini 2016 kita akan mencapai 100 juta pengguna internet, maka itu pada saat itulah akan muncul dinamika baru bagaimana masyarakat Indonesia mengkonsumsi informasi, tapi juga bagaimana efek ekonomi dari yang ditimbulkan oleh perangkat ini akan jauh lebih nyata lagi. Kalau kita lihat dari audiensnya, nah Indonesia sendiri sebenarnya adalah sebuah negara yang sangat muda. Secara demografik kita menikmati bonus demografi tersebut. Nah, hampir 50% berada di bawah usia 50%, di bawah usia 30 tahun. 50% di bawah usia 30 tahun. Sehingga tentunya tidak aneh juga bagaimana internet dan media sosial ini justru lebih digandrungi oleh masyarakat yang muda. Nah, ini sesuatu yang kita perlu consider pada saat kita menyampaikan konten lewat media sosial. Hampir 80% dari seluruh pengguna Facebook misalnya adalah berada di usia di bawah 35 tahun. Nah, kemudian kita juga lihat di slide berikutnya adalah bagaimana konsumsi informasi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia, ini 2009 sampai 2012, satu-satunya medium yang meningkat adalah cara kita mengkonsumsi informasi lewat internet. TV stabil dan memang penetrasi yang dan medium yang paling berpengaruh sampai sekarang. Tapi kemudian kita bisa lihat bahwa bioskop, sinema, majalah, radio, koran adalah medium-medium yang menurun tingkat konsumsinya dibandingkan dengan internet. Internet adalah satu-satunya yang naik. Ini juga bisa kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama anak-anak muda. Bagaimana mereka kemudian mendapatkan informasi apakah dari jejaring sosial, lewat handphone yang atau mobile device yang mereka gunakan, atau
Jarang sekarang masih orang yang anak muda yang masih baca atau baca koran atau majalah secara fisik lagi. Walaupun majalah dan koran itu memiliki eh, kekhususan dan manfaat yang lain. Radio rasanya di kota-kota besar masih, tapi juga dalam waktu-waktu tertentu dan tidak hanya selalu berupa informasi, tapi kadang-kadang juga bisa berupa hiburan. Nah, yang ingin saya tekankan di slide berikutnya adalah bagaimana kita orang Indonesia terutama sudah meloncat dan melewati fase di mana kita mendapatkan akses internet itu melewati kabel. Tapi justru kita sekarang menikmati internet itu lewat mobile devices dan ini punya konsekuensinya secara khusus. Nanti kita bahas secara khusus lagi, cuman saya mau bilang di sini misalnya sebagai contoh yang perlu kita pertimbangkan, kalau kita membaca informasi atau menikmati informasi lewat handphone, lewat mobile devices, maka kemudian ada keterbatasan di situ. Satu, layarnya lebih kecil. Lalu kemudian kita tidak lagi memberikan waktu khusus untuk menikmati informasi tersebut, tapi kita justru mendapatkan informasi di antara kegiatan-kegiatan kita yang lain. Kurang lebih seperti itu. Di slide berikutnya, ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Tapi tadi beberapa hal yang kita bisa curigai sebagai sebab utama mengapa kemudian kita jadi sangat aktif di media sosial adalah tadi ada kebebasan berbicara, ada kebebasan media, ada sistem demokrasi yang bekerja, dan kemudian ada pertumbuhan ekonomi yang positif, dan yang menarik juga adalah bagaimana elemen budaya itu juga mempengaruhi keaktifan kita menggunakan media sosial. Buat orang Indonesia seringkali ada peribahasa Jawa yang bilang mangan orang mangan yang penting kumpul. Nah di sisi itu kita bisa lihat bagaimana kedekatan kita dengan jejaring sosial kita, orang-orang yang kita kenal itu jadi penting. Saya biasanya suka bilang istilahnya hubungan sosial kita ini seperti baru minum obat kuat jadinya, baru social relationship itu on steroid. Jadi kita tiba-tiba bisa terkonek ke banyak orang dengan mudah, dengan murah, dan seolah-olah selalu mendapatkan informasi terkini, selalu update gitu. Dan kadang-kadang ini dimanfaatkan juga, berarti kita selalu terkonek dengan mantan, misalnya gitu kan, terkonek juga dengan teman-teman kuliah, dengan teman-teman SMA dan lain sebagainya. Dan ini pastinya harusnya punya dampak-dampak sosial lagi, cuman itu isu atau bahasan yang tersendiri lainnya. Nah, selanjutnya yang sebagai jurnalis dan tentunya sebagai organisasi media tentu yang kita perlu cermati tadi selain dari sisi demografik, penetrasi pengguna internet Indonesia terdiri dari kaum urban, masih muda di bawah 80% di bawah 30 tahun. Lalu kemudian kadang-kadang secara kita punya sebutan kelas menengah ngehe ini untuk semacam ejekan juga buat kelas menengah yang seringkali kadang-kadang sebenarnya sudah masuk kelas menengah tapi kelakuannya malah tidak menunjukkan bahwa dia seorang kelas menengah gitu. Jadi ada hal-hal ke depan bagaimana nanti keberadaan media sosial dan internet ini bisa jadi malah menjurus ke lebih banyak konflik, lebih banyak penghinaan atau pencemaran nama baik yang terjadi, atau bahkan mungkin konflik horizontal antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Dan kalau kita amati sekarang, media sosial ini bahkan sudah digunakan juga untuk berebut pengaruh, berebut perhatian, apakah itu dari partai kepentingan politik, kepentingan bisnis, maupun juga kepentingan-kepentingan untuk mendapatkan lebih banyak pengikut atau mempengaruhi audiens tentang isu-isu tertentu. Tapi yang kadang-kadang juga kita bisa cermati adalah bagaimana informasi atau kemampuan untuk mengingat sesuatu bagi kelas menengah ini sangat cepat berubah. Jadi kita sangat cepat lupa dan cepat memberikan judgement, tapi juga begitu ada isu yang baru kemudian kita tiba-tiba lupa lagi. Nah ini hal-hal yang kita bisa cermati dan kemudian kita ingat juga pada saat kita mencoba untuk memberikan informasi dan melayani publik dengan memberikan informasi yang baik. Selanjutnya, ini ada sedikit data sejak tahun 2013 berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Maverick PR.
company konsultan di Indonesia, kita bisa lihat bagaimana jurnalis juga sangat tergantung pada keberadaan media sosial saat ini untuk mendapatkan berita. Nah, ini jadi menarik karena kalau dulu mungkin jurnalis harus turun ke jalan, begitu ada peristiwa dia harus meliput secara fisik. Sekarang ada juga istilahnya jurnalis media sosial. Jadi kerjanya hanya mengamati apa yang terjadi di media sosial. Mencari sumber berita ada di situ, mencari narasumber ada di situ juga, bahkan kadang-kadang menggambarkan apa yang terjadi di media sosial itu pun adalah sebuah berita juga. Nah, saya cermati kadang-kadang ada juga bagaimana teman-teman jurnalis mengambil jalan pintas tanpa mengkonfirmasi 2 kali ke sumber berita atau narasumber, tapi langsung mengutip sesuatu dari pernyataan di media sosial yang kadang-kadang kita tentunya tidak bisa secara pasti menyatakan bahwa itu dikeluarkan oleh narasumber tersebut misalnya gitu. Tapi ini memperlihatkan bagaimana media sosial sangat berpengaruh kepada masyarakat Indonesia justru lewat teman-teman media, teman-teman jurnalis gitu. Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat bahwa Twitter dan Facebook menjadi salah satu sumber informasi yang digunakan oleh teman-teman jurnalis untuk mendapatkan informasi. Nah, ada banyak isu dan kemudian juga etika bagaimana kita bisa mendapatkan informasi terbaik dan juga mengkontak orang yang mungkin ada di lokasi kejadian secara langsung lewat media sosial, atau bagaimana kita memanfaatkan informasi yang muncul di media sosial dan kemudian kita tampilkan di media kita. Nah, hal-hal ini yang kemudian kadang-kadang memudahkan, tapi kadang-kadang buat saya sayang karena seringkali tidak ditambah dengan kedalaman informasi yang harusnya diberikan oleh teman-teman jurnalis. Hanya dalam hitungan waktu dan kadang-kadang memang tuntutan pekerjaan juga yang harus cepat. Sesuatu yang muncul di pet sekarang, muncul di Instagram, muncul di Twitter, di Facebook, sesuatu yang tidak terlalu penting dalam tanda kutip katakanlah tiba-tiba muncul juga dalam situs-situs berita karena memang tadi teman-teman jurnalisnya memantau apa yang terjadi di media sosial dan ini akhirnya kenapa terus dilakukan karena memberikan efek yang positif dalam tanda kutip lagi karena memberikan traffic balik pada situs berita jadi membangun audiens dengan cara tersebut makanya kemudian di slide berikutnya kita bisa lihat bagaimana sebuah siklus dari informasi sekarang dan pemberitaan di Indonesia kemudian mengadopsi elemen media sosial di situ. Jadi adanya informasi awal, lalu kemudian masuk di sosial media orang memberikan respon dan lain sebagainya, itu pun adalah sebuah berita lagi, dan kemudian masuk lagi respon tersebut akhirnya menjadi sebuah berita lagi dan akhirnya terus-menerus seperti itu. Yang satu mempengaruhi yang lain. Ini jadinya jadi sebuah ekosistem tersendiri. Mungkin kurang lebih yang kita perlu tekankan adalah bahwa peran dan tanggung jawab seorang jurnalis dan organisasi media adalah untuk memberikan informasi yang terbaik dan terakurat mungkin bagi audiens. Dan ujungnya ini nanti akan membangun jumlah audiens tersebut. Di situ masuk elemen membangun reputasi, kepercayaan, dan juga kadang-kadang bisa menghibur juga, tapi menunjukkan, jadi memberi sebagai penunjuk arah. Ini ada isu yang penting dibuat jadi menarik, atau sebaliknya isu yang menarik, nah jangan selalu kemudian bisa dibuat jadi penting juga atau dipenting-pentingkan gitu. Kurang lebih gitu. Nah, kalau kita lihat dan kita cermati hubungannya antara media sosial dengan media saat ini banyak hubungannya dengan online media itu sendiri dan traffic online karena melibatkan bagaimana online media atau online media-media organisasi media secara keseluruhan menjustifikasi kegiatan mereka di online, yaitu kemudian dengan menghitung berapa banyak traffic yang masuk, bisa unique visitors atau hits atau page views. Nah, saat ini
pengunjung ke website online kita datang, kalau dulu hanya berdasarkan search atau direct type, jadi kita buka browser dan kemudian mengetikkan nama media kita secara langsung. Kemudian begitu muncul Google, orang akhirnya mendapatkan masuk ke dalam salah satu situs berdasarkan hasil pencarian. Tapi sekarang tumbuh karena kemajuan dan minat orang di sosial media, maka saat ini makin banyak sumber traffic itu datang dari platform-platform media sosial. Kalau dulu yang penting adalah nama dari si medianya yang mudah diingat, lalu kemudian mudah diketik, dan kemudian orang percaya biasanya hanya untuk satu media saja. Kemudian begitu orang search, biasanya orang sudah mendapatkan atau mendengar sesuatu tentang itu. Kalau sekarang, seringkali kita mendapatkan informasi bukan sesuatu yang kita cari, tapi sesuatu yang tidak sengaja kita dapatkan karena orang-orang di jejaring sosial kita yang biasanya berasal dari latar belakang yang sama mempostingkan sesuatu di situ. Dan ini salah satu strategi lagi bagaimana kita memfilter informasi ujung-ujungnya. Kalau model media lama, kita percaya pada sekelompok orang yang kita anggap lebih tahu tentang isu yang terjadi untuk memilihkan informasi yang paling penting untuk kita. Ini disebut dewan redaksi zaman dulu. Dan mereka yang menentukan apa yang paling penting yang menjadi headline di halaman utama dan lain sebagainya, apa yang menjadi laporan utama dan lain sebagainya. Sekarang strategi yang muncul adalah kita bergantung pada jejaring sosial kita untuk memilihkan informasi mana yang kurang lebih saya perlu baca duluan. Dan ini kadang-kadang suka agak mengagetkan hasilnya karena ternyata lingkungan orang di sekitar kita suka pada informasi-informasi yang mungkin kita tidak suka atau justru yang menurut kita tidak penting gitu. Nah, berarti udah saatnya kita mencari lingkungan sosial yang baru mungkin pada saat itu terjadi. Tapi di sini kelihatan bagaimana dan ini porsinya makin banyak datang dari sosial dibandingkan dengan type in sendiri. Dan dalam bentuk sosial, seseorang bisa sangat mudah untuk pindah antara satu media ke media yang lain. Tidak ada barrier juga di situ. Di slide berikutnya, yang perlu diperhatikan oleh teman-teman jurnalis adalah tentunya kita coba bisa prediksi sebenarnya apa tujuan dari audiens kita. Itu sesuatu yang penting untuk kita cermati dan kemudian selalu menjadi bagian dari perencanaan kita, menjadi bagian dari apa yang kita pikirkan pada saat kita memberikan informasi. Yang pertama tentunya audiens kita ingin mendapatkan informasi, to be informed. Yang kedua, kadang-kadang mereka tidak mencari informasi yang paling akurat, tapi informasi yang sesuai dengan pandangan mereka sendiri. Jadi untuk memvalidasi. Yang ketiga, mereka justru kadang-kadang audiens kita tidak ingin mendapatkan informasi atau memvalidasi, tapi justru mereka ingin mengungkapkan apa yang mereka pikirkan. Dan ini difasilitasi oleh platform-platform sosial, di mana biasanya selalu ada fasilitas untuk memberikan komentar. Kalau di Twitter bisa kita retweet dengan komentar dan lain sebagainya. Kemudian juga kadang-kadang ada informasi-informasi yang hanya untuk sekedar hiburan. Dan ini juga menarik karena hubungan dengan tujuan yang terakhir, yaitu dengan menggunakan informasi yang muncul dari media, sekarang kita ingin mendapatkan perhatian. Apakah itu dalam bentuk likes kalau di Facebook, atau retweet kalau di Twitter, atau justru di Facebook atau di Twitter kita bisa mendapatkan share lagi. Jadi informasi yang dikumpulkan dan dipostingkan lagi oleh pengguna atau audiens kita itu seolah-olah jadi semacam bagian dari identitas mereka. Kalau mereka suka memberikan informasi-informasi yang lucu atau menghibur, maka mereka akan kelihatan sebagai seseorang yang humoris misalnya gitu. Atau kalau mereka suka memberikan informasi atau memberikan komentar dan sharing tentang link ke informasi yang berhubungan dengan politik, maka ini seseorang yang cukup punya opini terhadap politik dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang di alam media sosial saat seperti sekarang ini, banyak user yang mengkurasi informasi yang diri mereka pada audiens mereka. Jadi bahkan user pun sekarang sudah punya audiens dan mereka menggunakan informasi yang mereka dapatkan untuk membentuk audiens mereka juga. Nah, dan yang jangan lupa adalah objektif kita sebagai jurnalis atau sebagai media juga
penting untuk dipertimbangkan, yaitu bagaimana kita mau memudahkan hidup audiens kita, apakah itu menghemat waktu, apakah itu memberikan informasi yang paling lengkap. Kadang-kadang sekarang ada model-model di mana karena ada isu atau peristiwa yang cukup kompleks, maka daripada kita punya dua strategi, apakah kita sebagai pelapor utama atau justru kita sebagai pelapor yang paling lengkap misalnya untuk sebuah isu atau peristiwa tersebut. Nah, itu sedikit memberikan gambaran tentang bagaimana kita bisa memikirkan audiens kita, dan beberapa hal yang rasanya juga perlu diingat adalah tadi sempat disampaikan. Yang pertama adalah bagaimana kita perlu mempertimbangkan bahwa audiens kita akan menikmati informasi via mobile devices. Artinya screen-nya kecil, lalu kemudian mereka akan mengakses ini di antara aktivitas yang lain, dan di banyak kesempatan banyak pengguna media sosial di Indonesia itu bahkan tidak memiliki akses ke data secara bebas. Jadi mereka menggunakan paket-paket data yang hanya untuk menggunakan media sosial saja. Jadi kalau kita memberikan link itu, seringkali mereka tidak klik karena mereka tidak bisa akses website atau tidak bisa masuk ke browser. Mereka hanya bisa membaca apa saja yang ada di Twitter atau apa saja yang di Facebook, karena paket data yang mereka pilih hanya membolehkan mereka untuk membuka Facebook dan Twitter saja misalnya. Nah, hal seperti ini yang kita bisa pertimbangkan. Sehingga kalau kita bilang mungkin kalau informasinya bahkan bisa selesai dalam 140 karakter di Twitter, maka orang akan lebih suka dibandingkan mereka harus membaca secara lengkap di artikel yang kita tulis. Di artikelnya bisa lebih lengkap, tapi inti dari isu atau informasi yang mau kita sampaikan bisa selesai di 140 karakter. Nah, strateginya adalah kalau memang kita tidak bisa menyampaikan informasi dalam format yang sangat singkat, ada dua kemungkinan. Satu, biasanya saat ini di Indonesia juga bisa disampaikan dalam bentuk cool tweet atau kuliah Twitter menggunakan tweet series kalau dalam bahasa Inggris, atau informasi yang lebih banyak tadi bisa disampaikan dalam bentuk image. Karena image juga bekerja dengan baik di mobile device. Jadi kita bisa daripada misalnya menyampaikan informasi dengan tulisan, kadang-kadang dalam bentuk visual, satu lebih menarik, kedua sebenarnya Twitter dan Facebook memberikan prioritas pada image karena memang orang lebih suka dengan image, tapi juga image adalah kesempatan kita untuk memberikan informasi lebih kaya lagi. Gitu. Video mungkin bisa, tapi kita perlu pertimbangkan audiens kita karena video lagi-lagi membutuhkan bandwidth yang lebih besar dan tidak semua orang memiliki kebebasan untuk mengakses video. Nah, yang berikutnya adalah perhatian lebih pada headlines. Headlines ini jadi lebih penting, bahkan di beberapa publikasi di luar yang sudah memberikan prioritas lebih pada media sosial di Amerika Serikat, di Eropa, mereka punya copy editor khusus untuk headlines di sosial media saja. Dan mereka melakukan testing dan retesting mana headlines yang memberikan lebih banyak engagement, apakah lebih banyak klik, lebih banyak orang men-share lagi, apa lebih banyak memberikan komentar. Nah, ini juga menarik. Ada istilah clickbait, sharebait, comment bait, jadi pancingan untuk diklik, pancingan untuk di-share, dan pancingan untuk dikomen. Yang perlu diperhatikan di sini adalah jangan sampai kita mengorbankan brand maupun reputasi media yang sudah kita miliki dan sudah lama dibangun dengan untuk mengambil keuntungan sesaat dalam arti seringkali yang jadi kalau kita mencoba memberikan headlines yang terlalu sensasional padahal kemudian atau bahkan misleading padahal kemudian informasi atau artikel yang muncul di dalam itu tidak seperti yang dijanjikan dalam headline, maka orang akan kecewa. Dan jika itu kita lakukan terus-menerus, maka ujung-ujungnya orang bahkan tidak mau klik atau tidak mau follow lagi media di mana kita bekerja atau artikel yang kita tulis karena mereka ngerasa ya sudah, ini saya sudah kecewa terus-menerus membaca headline yang sensasional atau misleading, ternyata isinya berbeda sama sekali atau tidak seperti yang dijanjikan dalam headline tersebut. Nah, tren berikutnya yang
kita bisa lihat adalah bahwa seorang jurnalis atau media juga tidak harus selalu tergantung pada informasi yang mereka dapatkan sendiri, tapi juga tidak ada salahnya untuk memberikan informasi selengkap mungkin dengan cara mengkurasi sumber-sumber informasi yang lain. Jadi misalnya katakanlah sebuah isu kenaikan BBM, tidak harus selalu kita mendapatkan narasumber langsung atau hanya yang ada di media kita, tapi kemudian kita bisa juga mengkurasi informasi atau sumber-sumber lain, apakah itu blog, apakah itu tweet seseorang yang kemudian kita bisa kemas dalam sebuah informasi yang menjelaskan tentang isu yang ingin kita jelaskan tersebut. Nah, selanjutnya kita juga perlu melihat bagaimana mekanisme dalam ruang berita. Media-media, organisasi-organisasi media yang sudah mulai melihat dan memprioritaskan media sosial sudah mulai mengadopsi bahwa sudah mulai mengadopsi dan tidak terpaku pada model tradisional saja di mana hanya ada editor dan reporter di situ, tapi kemudian ada peran social media editors. Nah, social media editors ini punya peran di mana pertama mereka memonitor sosial media, apa yang sedang terjadi dan memberikan feedback pada editor maupun ke reporter. Tapi juga mereka bisa memiliki peran di mana untuk informasi yang keluar lewat sosial media, mereka menuliskan headline-headline khusus atau judul-judul khusus yang memang lebih cocok atau di-tweak, di-crafting khusus untuk sosial media, di mana yang diharapkan tentunya adalah akan lebih banyak engagement, lebih banyak traffic yang ngeklik, lebih banyak yang memberikan komentar, atau lebih banyak yang kembali men-share informasi yang sudah kita buat. Dan ini media-media besar melakukan hal tersebut dan tidak malu-malu, bahkan informasi yang sama bisa disampaikan berulang kali untuk melihat efek yang paling optimal menggunakan informasi yang mana. Dan yang terakhir tentunya social media editors bisa juga memberikan feedback apa yang disukai oleh audiens di media sosial. Reporter sendiri atau jurnalis sendiri bisa menggunakan sosial media account pribadi juga untuk mempromosikan media atau berita yang mereka tulis. Jadi kekhususan dan mekanisme dan dinamika yang terjadi di ruang berita, di dewan redaksi atau di kantor berita juga bisa dipengaruhi oleh keberadaan sosial media editors. Dan tanpa memberikan perhatian khusus atau hanya pokoknya silakan, pokoknya ini informasi kita sama dengan apa yang muncul di media outlet dengan yang muncul di sosial media, kita tidak memberikan effort khusus, maka tentunya tidak akan ada advantage atau impact khusus di situ. Nah, nyambung dengan ini, saya memberikan referensi link, ada beberapa teknis contoh-contoh atau formula bagaimana menuliskan headline yang menarik. Ini kalau yang selalu dijadikan referensi di media di Amerika terutama, ada dua situs yang saya rekomendasikan untuk dibaca dan diamati. Satu adalah buzzfeed.com, dan kemudian yang saya selalu ikuti dan saya selalu baca itu adalah businessinsider.com. Dua-dua sama memberikan kombinasi antara informasi yang berguna juga dengan informasi yang sifatnya menghibur. Dan di link yang tadi saya sampaikan ada ada beberapa formula yang menarik, dan walaupun itu dalam bahasa Inggris, mungkin bisa juga dicoba diadopsi kemudian dalam bahasa Indonesia. Ada yang mengkritik misalnya BuzzFeed biasanya sangat tergantung pada pemberian list, dan memang orang suka dengan list. Misalnya sebagai contoh tadi itu di link yang paling atas ada 10 surefire headline formula that works. Jadi dia menggunakan cara untuk menuliskan headline dalam menuliskan link ini sendiri. Jadi membangun keingintahuan misalnya, atau menyelesaikan masalah, atau kemudian membuat kita seolah-olah merasa jadi bagian dari lebih banyak orang lagi, kadang-kadang itu juga hal-hal yang bisa dicoba. Nah, di link ini silahkan dicoba, bisa dibaca, ada beberapa formula yang bisa digunakan untuk bagaimana cara menuliskan headline. Nah, begitu kita sudah mulai masuk ke dalam cara penulisan headline, maka kemudian yang kita perlu cermati adalah kita perlu tunjukkan ke organisasi media kita berada atau untuk kita sendiri, apakah kemudian terjadi peningkatan
terhadap engagement. Apakah yang baca lebih banyak, yang klik lebih banyak, yang men-share jadi lebih banyak lagi, yaitu dengan menggunakan di sini data atau analytics. Jadi saya langsung lompat ke yang poin kedua, yaitu use data and analytics. Kalau kita memanage atau kita memiliki akun Twitter kita sendiri saja misalnya, kita bisa lihat sekarang melalui Twitter Analytics berapa banyak yang baca, berapa banyak yang engage. Yang engage itu apakah yang retweet, yang memfavoritkan atau yang share lagi. Dan ini bisa jadi semacam bahan back. Oh, kalau saya menggunakan headline ini, yang baca lebih banyak atau yang mengklik lebih banyak. Kalau misalnya saya menggunakan headline yang lain, efeknya bagaimana? Hal-hal seperti itu yang kita bisa coba. Bahkan untuk informasi yang sama. Facebook juga lewat Facebook page ada Facebook Insight sama bahkan memberikan informasi demografi, usia, asal orang yang mengakses dari mana. Ini lebih menarik. Dan saya rekomendasikan juga untuk menggunakan kalau media kita sekarang belum memiliki teknologi untuk memendekkan URL atau alamat website, alamat artikel secara langsung, bisa menggunakan service ini bit.ly.com, di mana Bitly nanti akan memberikan informasi berapa banyak yang ngeklik. Nah, ini nyambung ke poin nomor 3, biasanya jadi sebuah insentif sendiri buat kita sebagai jurnalis kalau misalnya kita juga diberi informasi oleh media atau organisasi media di mana kita berada, berapa banyak yang membaca artikel yang kita buat, berapa banyak yang ngeklik, dan kemudian komentarnya bagaimana. Nah, hal seperti itu yang akhirnya kemudian untuk jurnalis juga memberikan motivasi tambahan agar kemudian dia bisa menuliskan berita atau memberikan informasi jauh lebih baik lagi. Nah, kembali ke poin yang pertama, ada beberapa tips di sini. Tadi sudah sempat disampaikan, tes beberapa headline, kemudian juga cek responnya. Tapi juga, kalaupun kita tidak menuliskan headline secara khusus, informasi yang sama atau berita yang sama, apalagi kalau berita yang lagi hot gitu ya, berita yang lagi jadi perhatian banyak orang, kita selalu bisa sampaikan beberapa kali dalam waktu 24 jam. Karena audiensnya berbeda-beda. Jadi audiens yang membaca di pagi hari, membaca yang di siang hari, membaca yang di malam hari itu orang yang berbeda sebenarnya. Dan kalaupun orang yang sama, biasanya mereka juga tidak keberatan untuk membaca lagi. Tidak ada cost yang terlalu besar untuk mereka kemudian kok sama sih gitu. Kalau memang khawatir ada orang yang berkomentar kok sama sih informasinya, kita bisa edit headline-nya sehingga agak berbeda sedikit gitu. Atau kita bisa selalu jawab bahwa ya memang berbeda karena atau memang sama karena takutnya ada orang yang belum baca dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ke depan dalam waktu mungkin tidak lama lagi ada beberapa isu atau beberapa fokus yang bisa jadi perhatian. Yang menarik adalah satu, penggunaan video. Kalau mau coba ke Instagram sekarang follow Indofitgram, ini anak-anak muda yang gila-gilaan. Isinya memang bercandaan, ketawa-ketawa, tapi mereka memberikan atau menghasilkan video dengan menggunakan handphone sendiri dan videonya itu sangat singkat. Maksimum 25 detik. BBC News juga sama. Nah, BBC News lebih serius, tapi BBC News ini, @BBC News di Instagram adalah sebuah eksperimen bagaimana menyampaikan informasi lewat Instagram dalam bentuk video yang sangat pendek, tapi tetap informatif. Gitu. Sehingga orang tidak perlu lagi harus menghabiskan nonton berjam-jam, tapi informasinya akhirnya dalam bentuk yang pendek, singkat-singkat atau pendek-pendek. Nah, yang kedua, artinya gini, dengan video ini, dengan peningkatan bandwidth dan kecepatan internet dan juga dengan device yang makin canggih nantinya format video ini akan bertambah kepopulerannya karena tentunya lebih gampang dinikmati dan lebih informatif juga dibandingkan dengan sekedar gambar atau sekedar tulisan. Dan bagaimana kita menggunakan format ini ke depan kayaknya akan jauh lebih mempengaruhi bagaimana dunia jurnalisme ke depannya juga. Kedua adalah hubungan antara platform dan publisher. Nah, ada organisasi-organisasi media yang sekarang bukan hanya bertindak sebagai publisher, tapi juga sebagai platform. Karena mereka membolehkan orang lain yang bukan jurnalis untuk memasuki wilayah publisher dan mempublish informasi mereka di platform yang mereka miliki. Nah, buat kebanyakan teman-teman jurnalis atau media mungkin akan tetap fokus sebagai publisher, tapi
platform ini jadi menarik untuk diamati karena platform yang saat ini kita miliki untuk mendistribusikan informasi lewat Twitter, Facebook, Pad, dan lain sebagainya, nantinya akan mempengaruhi juga bagaimana konten itu di-create. Sebagai contoh tadi, kalau balik ke video dibuat 25 detik, akhirnya publisher mengikuti format tersebut. Twitter tersedia dalam 140 karakter, akhirnya publisher mengikuti format tersebut juga. Jadi selalu ada proses tarik ulur dan kemudian juga saling mendorong antara platform dan publisher ini. Kemudian kalau mau diamati juga sekarang sudah mulai muncul situs-situs dalam tanda kutip berita atau informasi atau konten yang sudah lebih dulu fokus di sosial media. Ini sebagai contoh ada beberapa. Memang audiensnya masih sangat muda dan kebanyakan mungkin bukan informasi yang dalam tanda kutip penting seperti isu sosial, politik, dan lain sebagainya. Tapi mereka memanfaatkan keberadaan media sosial dengan sangat efektif. Dengan menggunakan pilihan headlines yang secara khusus, informasi juga menggunakan image yang menarik. Lalu kemudian kita bisa bayangkan ke depan, begitu audiens yang untuk segmen hiburan dan kemudian anak muda sudah selesai, sangat mungkin mereka juga masuk ke informasi-informasi yang sifatnya lebih serius seperti ekonomi, sosial, dan politik juga. Jadi ini kita bisa lihat bagaimana tarik ulur antara organisasi media yang tradisional dan mencoba masuk ke sosial media, atau ada juga organisasi media yang memang begitu lahir sudah menggunakan media sosial sebagai salah satu targetnya. Dan yang terakhir, yang juga kita bisa amati bagaimana keberadaan data itu jadi penting. Ini ada salah satu contohnya, katadata.co.id juga yang bisa kita lihat sebagai contoh bagaimana sebuah penyedia konten atau media menggunakan data dengan sebagai salah satu pembeda antara keberadaan dia dengan media-media yang lain. Jadi kalau kita bilang ini berbasiskan data atau berbasiskan analisis, maka kemudian tentunya informasi yang kita sampaikan jadi lebih punya kekuatan. Dan jika disampaikan dengan menarik, dan biasanya kata data suka menampilkan infografik-infografik yang berbasiskan data, maka lebih banyak yang share kembali, reshare, dan kemudian akhirnya menjadi memiliki efek viral. Jadi lebih banyak orang lagi yang melihat. Nah, ini tambahan informasi aja di slide terakhir. Saya mau menyampaikan bahwa yang sedang saya kerjakan, kalau dulu pembuat konten kreator, bikin blog, kemudian juga aktif di sosial media. Sekarang kita coba lagi bikin platform media sosial dari Indonesia sendiri, namanya sebangsa.com. Saat ini sudah tersedia di App Store dan di Google Play, bisa dicobain, dan dalam waktu 2-3 bulan ke depan kita akan memiliki fitur khusus untuk media juga, sehingga bisa digunakan oleh teman-teman media. Mungkin segitu dulu dari saya, Bang Patar. Baik, saya masih di sini, jadi masih bisa ditanya. Tapi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Jadi terima kasih Bang Enda. Nanti bagi saudara-saudara yang baru masuk, saya lihat ada beberapa yang baru masuk, mungkin ada gangguan di sana atau apapun alasannya, nanti akan dikirimkan materi ini kepada Anda. Sekarang sudah memasuki jam pukul 12.43, kita masih punya waktu sekitar 16 menit. Silakan ajukan pertanyaan Anda di bawah sini, ya. Pertanyaan akan segera dijawab. Saya akan tanya duluan. Ini cita-citanya ini Mas Enda, ya. Cita-citanya adalah bahwa sebagai penulis atau pegiat sosial media, apa yang saya tulis, apa yang saya share disukai sebanyak-banyaknya orang. Saya ingin tahu ya, bagaimana ya, saya nggak begitu mengerti tadi slide nomor saya, mana tadi? Sini kayaknya. Nah ini, platform dan publisher ini. Nah ini bagaimana kita bisa mengerti ini supaya kita bisa memanfaatkannya? Yang pertama, sebagai jurnalis atau content creator, kita jadi sangat dipengaruhi oleh karakter maupun sifat dari si platformnya itu sendiri. Seperti sekarang misalnya sebagai contoh, akhirnya karena kita tahu audiens kita ada di media sosial, kita harus menyesuaikan konten kita sebagai publisher dengan platform tersebut.
Jadi apakah headline harus kita modifikasi atau misalnya karena orang membacanya lewat mobile sehingga kita harus menampilkan lebih pendek atau lewat image. Jadi selalu ada tarik menarik antara platform dan publisher ini sendiri gitu. Jadi kalau mungkin dulu analoginya bisa dibilang konten yang sama mungkin bisa tampil di TV, bisa tampil di koran, tapi tentunya formatnya harus berbeda gitu kan. Nah, sekarang karena di drive oleh audiens yang banyak di media sosial, mau nggak mau kita harus menyesuaikan dengan audiens tersebut gitu. Jadi buat teman-teman jurnalis, saya cuma menyampaikan bahwa kita perlu sadar juga bahwa si keberadaan platform dan karakter platform ini mempengaruhi informasi yang kita sampaikan akhirnya. Ada giumnya disebutnya the medium is the message. Nah, kadang-kadang ada kayak gitu yang bilang akhirnya orang sangat tergantung pada mediumnya atau platformnya. Tapi di sisi lain yang paling penting tetap adalah kontennya atau informasi yang sama ini bisa disebarkan lewat berbagai platform, tapi tadi ada kekhususan-kekhususan di masing-masing platform sehingga kita bisa memodifikasi atau bahkan perlu memodifikasi agar cocok dengan platform masing-masing. Modifikasinya secara manual gitu. Apakah otomatis? Misalnya saya menulisnya dengan untuk Twitter gitu ya, terus disebar kepada semua aplikasi bisa, semua platform. Secara khusus mungkin kita bisa bilang bahwa pengguna mobile device terbatas dari sisi bandwidth gitu. Oh gitu. Semua pembaca lewat mobile misalnya gitu. Tapi memang manual. Jadi beberapa kali contoh yang saya lihat intervensi secara manual di mana ada seorang copy editors atau social media editors yang memberikan tambahan dalam bentuk headline. Dari apa? Jadi apakah ada peluang kelas menengahnya ini bisa? Soalnya kadang-kadang dunia sosial media kacau sama oleh mereka ini. Dia bahasannya yang gitu. Ya. Kalau Insyaf mungkin ya Insyafnya juga apa ya? Masih butuh proses yang menurut saya agak lama ya karena bisa dibilang kalau dulu ada istilah OKB kan orang kaya baru, mungkin kalau sekarang kita undang-undang ITE ya, ITE. Nah ini bilang ada istri dilaporkan oleh suaminya karena curhat dengan temannya melalui inbox Facebook. Suaminya ini masuk tanpa izin ke Facebook istrinya. Kata istrinya, suaminya hack FB-nya. Nah kemudian sang istri ditahan. Itu bagaimana itu? Ada komentar nggak? Bisa dijawab kok. Kedengar nggak ini? Ya ada, oke, putus ya. Ditunggu sebentar ya. Oke, tes suara, tes suara. Oke, saya sambil ngobrol aja. Ya, sambil melihat apakah suaranya sudah bagus di sana. Jadi bagi saudara-saudara yang pertanyaan yang belum dijawab, jangan khawatir, nanti bisa dijawab lewat email atau akan di-share pada kelas berikutnya.
kalau Anda adalah peserta kelas di sini. Kemudian, oke, bagus katanya. Sudah bagus ya, baiklah. Ya, sekarang video dan suara Mas Enda sudah hilang. Sedang cek lagi. Ya, kedengaran? Sudah kedengaran belum gimana? Sudah ya, lanjut ya, silakan. Masalah tadi itu yang suami menghack itu Facebooknya istrinya, terus istrinya ditahan. Coba saya sambil lihat lagi. Sebenarnya kita ini bukan mengurusi urusan rumah tangga orang lain ya, ini online training. Tapi ini contoh saja. Baiklah, silakan Mas. Yang di atas dari Erna Mardiana. Ini. Nah, tentang Undang-Undang ITE, saya mengomentari secara umum aja ya. Undang-Undang ITE ini salah satu yang sampai sekarang masih dirasa kurang adalah soal sosialisasinya. Nah, kadang-kadang kita selalu, dan mungkin kadang-kadang ini sebenarnya teman-teman media juga kurang memahami secara jelas gitu. Seringkali kita menginformasikan seolah-olah kita, kalau ada orang merasa dihina, lalu kemudian kita selalu bisa dijerat oleh Undang-Undang ITE. Nah, di satu sisi yang saya dengar dalam waktu singkat ini akan ada revisi terhadap Undang-Undang ITE sehingga nanti hukumannya tidak akan seberat sekarang, karena sebagai informasi Undang-Undang ITE ini saat ini itu ancaman hukumannya itu sama beratnya atau sudah masuk dalam kategori kriminal berat. Jadi makanya kenapa kalau seseorang dilaporkan lewat Undang-Undang ITE itu bisa langsung ditahan, dan itu yang terjadi di tahun 2009 pada Prita Mulyasari gitu. Nah, sebagai contoh, satu, begitu pencemaran nama baik itu dilaporkan, sebenarnya polisi atau jaksa bisa melakukan kebijaksanaan untuk tidak selalu menerima laporan tersebut. Jadi selalu bisa menyarankan bahwa, oh sudah Pak, ini bukan kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, silahkan diselesaikan secara kekeluargaan misalnya. Selalu bisa seperti itu. Tapi kembali kadang-kadang informasinya kurang jelas sehingga harus diterima. Akhirnya dan begitu diterima kan harus ditindaklanjuti gitu. Nah, Undang-Undang ITE yang melibatkan pencemaran nama baik ini juga satu, kita bisa klasifikasikan yang namanya fitnah atau pencemaran nama baik itu harus selalu berhubungan dengan fakta. Jadi kalau misalnya saya mengabarkan bahwa Bang Patar ini menikah lagi misalnya atau pacarnya dua, maka itu fakta yang bisa diklarifikasi, betul atau tidak. Kalau saya berbohong atau memfitnah, maka itu adalah sebuah fitnah. Tapi kalau itu sebuah opini, misalnya Bang Patar ini ganteng, nah itu atau jelek, itu kan sebuah opini. Nah, opini itu bukan fitnah, karena semua orang bebas untuk memberikan opini. Apakah ada sanksi jika kita menyampaikan opini yang jelek? Ada, tapi sanksinya sanksi sosial. Misalnya kita bilang, saya nggak suka dengan Pak Budi. Maka tentunya itu hak saya untuk menyampaikan, dan itu adalah sebuah opini, karena saya tidak suka. Tapi konsekuensinya bukan secara hukum, dan itu bukan penghinaan. Tapi konsekuensinya secara sosial juga. Mungkin Pak Budi nanti tidak mau ketemu saya, tidak mau bicara lagi dengan saya. Jadi lebih ke arah sana. Nah, jadi hal-hal yang perlu diluruskan adalah hal-hal yang seperti itu. Bahwa Undang-Undang ITE ini sebenarnya hanya berlaku jika melakukan penghinaan secara faktual, lalu kemudian dilakukan secara terbuka, dan seringkali karena kita melihat contohnya di Facebook, maka kita lihat itu adalah sebuah penghinaan yang dilakukan secara publik. Kalau tadi sebagai contoh dituliskan di wall-nya, apalagi istrinya sendiri, bahkan itu dituliskannya di inbox, maka menurut saya itu bukan fitnah dan tidak masuk dalam Undang-Undang ITE gitu. Kurang lebih sih begitu. Nah ini Mas ada dari Lenggo ya. Di dalam blog tersebut saya simpan semua tulisan-tulisan ini ya. Di mana tadi itu? Oke. Ini aja deh, udah terlalu ke apa? Tolong dilebarin apa, Puja? Ini yang chat. Tadi ada itu, yang ini Mas. Dari Agus ya, didapat jurnalis kalah cepat ini Mas. Dengan data para Facebooker. Dan setelah jurnalis tiba di lokasi, sudah tidak ada lagi data yang lainnya. Dan jurnalis menggunakan gambar dan komen. Nah,
Kalau menurut Itu saya sering gini, terjadi ya? ya, salah satu yang bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan oleh jurnalis dari data yang ada di Facebook atau di Twitter itu adalah data pertama. Jadi terjadi kecelakaan, maka teman-teman yang menggunakan Facebook atau Twitter mungkin akan memfoto dan mempostingkannya ke Twitter atau Facebook. Gitu. Tapi sebagai seorang jurnalis tentunya tidak bisa berhenti di situ. Kalau saya sebagai seorang pengguna Twitter, saya akan foto, ya udah saya jalan lagi. Tapi foto tersebut bisa digunakan, tapi tidak sekedar berhenti di foto tersebut. Justru harus didalami. Sebagai seorang jurnalis harus lebih lengkap informasinya. Siapa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut, jam berapa, sudah ditangani atau belum, bagaimana dengan korbannya. Hal-hal itu yang membedakan antara jurnalis amatir, saya menyebutkan istilah jurnalis amatir, yaitu para pengguna media sosial saat ini. Mereka ini jurnalis amatir karena mereka melakukan tindakan jurnalistik, yaitu melaporkan sesuatu, tapi bukan seorang jurnalis profesional yang tahu tentang prinsip-prinsip jurnalisme, yang tahu kaidah-kaidah jurnalisme, yang juga melakukannya secara profesional gitu. Jadi itu yang sebenarnya berbeda, dan kita bisa manfaatkan dari Twitter, Facebook sebagai informasi tangan pertama, tapi tentu harus dilengkapi dengan informasi yang lebih dalam. Gitu. Baik, Mas, ini dari Linggo dari Padang ada dia punya blog ini. Bagaimana tulisan-tulisan ini supaya bisa dibaca oleh banyak orang, diminati begitu? Nah, saat ini menurut saya pertanyaan ini bisa dijawab dengan lebih mudah. Jadi di zaman saya ngeblog dulu, satu-satunya cara untuk kita mempromosikan blog kita adalah kita harus jalan-jalan ke blog-blog orang lain dan memberikan komentar di situ. Sambil kita juga sambil kita memberikan komentar, berkenalan, kemudian ini blog saya tolong dilihat. Nah, kurang lebih dulu mekanismenya seperti itu. Saat ini masing-masing kita sudah punya jejaring sosial kita sendiri, sudah punya Twitter, sudah punya Facebook, maka itulah audiens pertama kita sebenarnya. Jadi jangan lupa untuk dipromosikan lewat Facebook kita, lewat Twitter kita setiap kali kita memberikan atau memiliki atau mempostingkan sebuah informasi yang baru. Tapi tadi mungkin bahkan blog pribadi seperti ini bisa digunakan untuk latihan. Kira-kira headline apa yang orang mau klik, headline apa yang kemudian orang mau baca atau mau share lagi lebih banyak lagi gitu. Justru itu bisa dilakukan ketika kita mengumpulkan tulisan kita di blog kita sendiri. Gitu. Baik, Mas, kita punya waktu 3 menit lagi. Saya kira itu sudah cukup menjawab ya, Lenggo. Nanti kalau tidak bisa diulang. Saya masih hafal, nanti saya akan ulang di email. Nah, berikutnya ini adalah dari Umar Saifullah. Seberapa besar kontribusi medsos pada akses publik ke media massa, Mas? Saya kurang paham, tapi ya kira-kira bagaimana jawabnya ini? Mungkin bisa dilihat dari jumlah yang mengakses ya. Saat ini total pengguna Facebook Indonesia sekitar 60-70 juta. Pengguna internet sendiri sekitar 80 juta. Ini tergantung pada data mana yang kita pegang. Tapi yang saya cermati adalah bahwa ini sebenarnya sebuah ekosistem. Jadi tadi penetrasi paling tinggi itu masih lewat televisi. Televisi itu hampir 100%, hampir semua orang menonton televisi. Tapi televisi sekarang mendapatkan Q-nya, mendapatkan informasinya lewat media sosial. Bahkan ada televisi-televisi yang sekarang stasiun televisi berita yang memiliki segmen tentang apa yang terjadi di media sosial. Sehingga akhirnya jadi ini sebenarnya sebuah ekosistem sendiri. Bagaimana kemudian media televisi menjadi penyambung lidah media sosial ke publik yang lebih luas yang saat ini belum menggunakan media sosial gitu. Terima kasih, waktu kita sangat terbatas. Satu lagi ya, ini dari Sulawesi Selatan, seorang bupati melaporkan seorang stafnya karena diduga melakukan pencemaran nama baik di chat line. Gimana pendapatnya itu, Bang? Nah, mungkin yang perlu dicek adalah dan nanti perlu dibuktikan, satu, apakah bisa dibuktikan bahwa memang apa yang diungkapkan pada chat line-nya itu betul-betul dari orang yang dimaksud. Gitu. Karena seringkali itu yang jadi masalah. Kalau di SMS, dulu biasanya pembuktiannya adalah SMS ini dikirimkan oleh nomor tersebut dan nomor tersebut dimiliki oleh orang tersebut. Betul? Kalau betul maka terjadi sebuah pembuktian bahwa memang orang tersebut yang mengirimkan. Sedangkan di line itu juga perlu dibuktikan. Apakah betul yang mengirimkannya orang tersebut? Kedua, kita perlu lihat substansinya. Apakah itu memang pencemaran fakta dan memang ada niat jahat di situ, atau itu sekedar sebuah keluhan misalnya, atau sebuah
sindiran atau bahkan sebuah opini seperti yang saya sebutkan tadi. Kalau isinya ternyata saya tidak suka dengan berbagai alasan atau karena saya bahkan saya benci dengan seseorang, maka itu sebenarnya bukan sebuah fitnah karena fitnah itu melibatkan pada fakta yang jadi sebuah kebohongan yang bisa dicek. Dan kalau itu memang tidak, misalnya katakanlah melakukan korupsi. Nah, kalau dia tidak melakukan korupsi, maka kemudian itu jadi sebuah fitnah. Tapi kalau misalnya itu hanya tadi, oh ini atasan yang tidak baik bekerjanya, itu kan sebuah opini yang kemudian bisa selalu diperdebatkan gitu. Baiklah Mas Andas, terima kasih. Saya kira cukup jelas apa yang sudah dijelaskan dari slides-nya juga. Nanti slides ini kita bisa share kepada orang yang mendaftar hari ini ya, yang Siap. masuk hari ini. Jadi kalau masih ada pertanyaan bagi saudara-saudara yang sudah yang mengikuti dan masih memiliki pertanyaan, silakan kirimkan lewat email ke nanti ditampilkan kepada siapa? Kepada PPMN di patar@ppmn.or.id. Begitu ya, saya sedikit aja merangkum apa yang sudah kita lakukan hari ini. Yang saya sarankan kepada semua peserta kelas hari ini masuk ke halaman 14 dari slides-nya Mas Enda itu. Di situ ada hal-hal, tips-tips yang kita bisa ikuti agar tulisan kita atau headlines kita bisa lebih menarik dan pas di aplikasi kepada aplikasi yang ditujukan. Kemudian juga bisa dicek di slides nomor 17 di analytics.twitter.com. Begitu ya. Terus yang terakhir yang saya ingin kasih tahu bahwa audiens pagi, siang, dan malam di Twitter adalah mungkin berbeda. Begitu saja. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Jangan lupa sebelum Anda meninggalkan website, coba tolong berikan rating dan komen untuk sesi hari ini. Ya, 1 jam sudah usai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna karena diingat dan dipraktekkan. Atas nama tim kerja IPPMN, saya Patar Simatupang dan Mas Enda Nasution. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang. Siang.